Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian hari ini adalah dalam keadaan baik, sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku, bagaimanapun keadaan bangsa kita saat ini, semangat belajar kalian jangan sampai pudar. Untuk itu, tumbuhkan rasa cinta di hati kalian, karena cinta bisa mengalahkan rasa malas, bahkan cinta bisa menyulut semangat kalian untuk terus belajar. Karena dengan belajar, kalian akan dapatkan ilmu, sedangkan ilmu itu jembatan untuk bisa kalian meraih apa yang kalian cita-citakan, agar kalian menjadi bintang kehidupan. Baik anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bahas materi tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Sebenarnya materi udah pernah kalian pelajari waktu kalian masih di kelas 7, bahkan mungkin di sekolah dasar. Apa pengertian bilangan berpangkat? Pengertiannya adalah perkalian berulang. Apa itu perkalian berulang? Mengalihkan bilangan pokok. A ini adalah bilangan pokok. Sementara N adalah banyaknya bilangan yang dikalikan. Jadi ketika ada soal, misalnya 2 pangkat 2, itu kan sama dengan 2 dikalikan 2, sama dengan 4. Tapi contoh soal ini sering sekali anak menjawab dengan pengertian 4 itu hasilnya dari 2 dikalikan 2. Padahal kembali ke pengertian, apa bilangan berpangkat? Perkalian berulang. Jadi dapat nilai 4 ini bukan 2 dikalikan pangkat, tapi 2 dikalikan sebanyak pangkat. Karena pangkatnya 2 berarti 2 kali. Jadi 2 kali 2 4 adalah 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Ini jangan sampai salah, karena ketika salah menafsirkan contoh soal ini, ketika ada soal yang lain, misalnya 3 pangkat 2, kalau salah dia akan menjawab 6. Kenapa? Karena 3 dikalikan 2. Padahal seharusnya adalah 3 dikalikan 3. Ini salah ya. Itu jawabannya harusnya 9. Karena tadi kembali ke pengertian awal, apa bilangan berpangkat? Perkalian berulang. Berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah kalau kalian sekarang muncul misalnya 3 pangkat 3. Kalau salah menafsirkan, dia akan menjawab 9. 3 kali 3. Padahal 3 pangkat 3 itu harusnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Itu yang benar. Mudah-mudahan kalian paham bahwa bilangan berpangkat itu perkalian berulang, mengalihkan bilangan pokok dengan banyaknya pangkat. Karena kalau salah menafsirkan itu, ke materi berikutnya kalian akan terus salah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, di dalam bilangan berpangkat itu ada bilangan berpangkat yang tidak sebenarnya. Yang sebelumnya, ketika ada 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2 dikalikan 2, ini kan udah jelas jawabannya 2 dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 4 itu adalah bilangan atau pangkat yang sebenarnya. Ini bilangan pangkat sebenarnya. Tetapi ada juga bilangan berpangkat yang tidak bisa langsung dikalikan sebanyaknya pangkat. Misalnya seperti kalian perhatikan di layar, 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0 tidak bisa kamu kalikan sebanyak 0 kali. Makanya ini perlunya penguraian. Kita ambil contoh ya. Misalnya 2 pangkat 2 dibagi ke 2 pangkat 2. Itu kan sama dengan diuraikan. Yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah kalau nggak diuraikan, kembali waktu kelas 7 kalian pernah belajar jika pembagian pangkat dikurang, berarti 2 pangkat 2 jika dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkatnya dikurang 2, berarti sama dengan 2 pangkat 0. Ya kan? Nah, di sini pembuktian penguraian 1, berarti 2 pangkat 0 juga adalah 1. Ini sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, jika kalian ketemu berapapun bilangan pokok, apapun bilangan pokok, jika dipangkatkan 0
sama dengan 1. A pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. Bahkan 1000 ataupun sejuta pangkat 0 juga adalah 1. Dari mana 1? Dari pembuktian uraian ini. Ya, diuraikan. Dan ini kalian perhatikan. Dapatlah kesimpulannya. Sekali lagi, jika kalian ketemu bentuk soal perpangkatan yang pangkatnya 0, berapapun bilangan pokoknya, apapun bilangan pokoknya, jika dipangkatkan 0, jawabannya 1. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kalian tadi paham, bilangan yang berpangkat 0 itu tidak bisa langsung dikalikan berulang sesuai dengan materi sebelumnya. Sama juga dengan soal berikutnya. Perhatikan contoh soal ini. Misalnya 3 pangkat negatif 4. Ini juga kembali, walaupun ini pangkat bilangan berpangkat, bukan berarti nanti ada perkalian 3 pangkat negatif 4 dikalikan sebanyak negatif 4 kali. Ini kan nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung 3 dikalikan sebanyak negatif 4 kali. Berarti apa? Ada penguraian lagi. Caranya dengan menggunakan ini negatif 4 itu milik 3, milik bilangan pokok 3. Berarti supaya jadi positif negatif pangkat ini, kita pindahkan ke bawah. Jadi karena nggak ada lagi angka di depan angka 3, berarti tulis angka 1/3 pangkat 4. Jadi kalau perpangkatan pindah penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut, itu tandanya berubah. Berarti yang 3 pangkat negatif 4 itu berubah menjadi 1/3 pangkat 4. Nah, ini baru bisa diuraikan menjadi 1/3. Ini kembali lagi ke yang materi awal. 3 pangkat 4 itu kan perkalian berulang. Pemangkatan itu berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Awas, jangan 3 dikalikan 4, tapi dikalikan sebanyak 4 kali menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi jawabannya 1/81. Ini jawaban dari soal 3 pangkat negatif 4. Oke, kalau contoh berikutnya, perhatikan. Kalau ada soal misalnya 1/3 pangkat negatif 3, misal. Ya kan? Berarti pangkat negatifnya ada pada penyebut. Ini kan nggak bisa kalian langsung mengalihkan soal ini. 3 dipangkatkan sebanyak negatif 3 kali, kan nggak bisa. Itu kan bukan bilangan bulat positif pangkatnya. Berarti ini dirubah. Tadi kan di sini udah diterangkan. Jika negatif 4 berubah menjadi positif, berarti dia harus pindah menjadi penyebut. Berarti ini juga supaya jadi positif pangkatnya, pindah menjadi pembilang. Ini berubah menjadi, karena nggak ada angka lagi ke atas, berarti pengganti angka 1 langsung 3. Berarti 3 dipangkatkan 3. Karena pindah ya, asalnya kan dia penyebut, dia pindah ke pembilang, berarti pangkatnya berubah menjadi positif. Berarti jawaban dari 1/3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kalian kembali ke awal lagi. Nah, makanya tadi kan dari awal Ibu pernah bilang, kalau kalian salah menafsirkan dari pengertian bilangan berpangkat, ini akan salah nantinya terus-terusan. Makanya 3 pangkat 3 itu berarti artinya 3 dikalikan 3. Jawabannya 27. Bisa ya membedakan? Jadi kesimpulannya, jika kalian menemukan bentuk bilangan berpangkat 0 dan bentuk bilangan berpangkat negatif, cara menyelesaikannya kalian harus menguraikan, karena bentuk bilangan berpangkat tersebut merupakan bilangan bentuk berpangkat tak sebenarnya. Baiklah anakku, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi bilangan pecahan berpangkat. Kalian pernah belajar bilangan pecahan. Misalnya kita buat contohnya A/B. Ini kan bilangan pecahan, di mana A-nya adalah pembilang, B-nya penyebut. Jika pecahan ini dipangkatkan, kita misalkan dipangkatkan dengan N. Nah, pangkat N ini berarti milik pembilang dan penyebut. Kalau diuraikan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Kenapa dua-duanya dipangkatkan, penyebut dan pembilang? Karena di sini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung berarti pangkat N ini milik pembilang dan milik penyebut. Kita ambil contoh misalnya 2/3 dipangkatkan 3. Nah, berarti pangkat 3 ini milik
2 dan milik 3. 2 pembilang, 3 penyebut. Jadi diuraikan menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 per 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Jadi 8 per 27. Jadi pecahan 2 per 3 jika dipangkatkan 3, jawabannya adalah 8 per 27. Gimana? Ngerti nggak? Atau kita ambil contoh satu lagi. Misalnya 5 per 6 dipangkatkan 2. Nah 2 ini juga milik 5 dan milik 6. Jika diuraikan menjadi 5 dikalikan 5 per 6 dikalikan 6 sama dengan 25 per 36. Jadi bilangan pecahan 5 per 6 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25 per 36. Mana? Ngerti kan? Baiklah anak-anakku, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan. Materi sebelumnya kita udah pernah pelajari materi tentang bilangan pecahan berpangkat yang pecahannya adalah bilangan pokoknya. Nah sekarang yang pecahan adalah pangkatnya, karena berhubungan dengan bentuk akar. Kita ambil contoh misalnya akar A dikalikan akar B. Ini pasti bentuk contoh yang menggunakan variabel ya. Ini jawabannya bisa menjadi A akar A dikalikan langsung dengan akar B, jadi bersatu. Nanti ketemu jawabannya berapa di sini ya akarnya. Atau dengan contoh berikut masih berbentuk variabel, akar A dikalikan akar B. Nah ini bisa langsung jawabannya langsung ke jawaban bilangan bulat positif. Nah akar A-nya jadi X jawaban, dikalikan akar B-nya menjadi Y. Jadi jawabannya adalah X Y. Kita ambil contoh ya secara bilangannya. Misalnya ada akar 3 dikalikan akar 12. Nah ini contoh bentuk soal nomor 1. Contohnya ini ya. Nah ini bisa nggak bisa langsung keluar si akar yang 3 dan 12. Ini dikalikan seperti contoh ini. Dimasukkan, dikalikan langsung menjadi 36 kan? Atau kalian bisa buat misalnya langsung aja di sini buatnya 3 dikalikan 12. Jadi jawabannya adalah akar 36. Jawabannya adalah 6. Ini bisa keluar. Tapi ada soal juga di sini, misalnya soalnya seperti yang nomor 2. Akar 9 dikalikan akar 16. Nah ini jawabannya bisa kalian langsung dengan bentuk bilangan asli, yaitu akar 9 berapa? 3. Jadi nggak usah dikalikan akarnya. Akar 16 kalikan 4. Jawabannya adalah 12. Bisa begini. Atau kalian pengen diuraikan seperti bentuk soal nomor 1 juga bisa. Misalnya akar 9 dikalikan akar 16. Kalian pingin dikalikan langsung? Boleh. Jadi akar 144. Kan jawabannya tetap yaitu 12. Sama seperti ini juga. Jadi kalau bentuk akarnya bisa keluar langsung, kalian bisa menguraikannya langsung aja. Akar 9 berapa? Akar 16 berapa? Atau kalian langsung kalikan juga seperti bentuk contoh nomor 1 juga boleh. Jadi jawabannya jadi ini, langsung akar 24 sama dengan 12. Oke anak-anakku, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bilangan berpangkat pecahan dengan sub perkalian bilangan bentuk akar itu. Lihat ya di layar, kalian udah lihat di layar kesimpulannya seperti apa. Tapi dengan catatan di situ bilangan akarnya, di situ A variabelnya dan B bilangannya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi bilangan akarnya tidak boleh negatif. Ngerti kan? Baiklah anak-anakku, kita lanjut ya materi berikutnya, yaitu tentang hubungan bilangan berpangkat pecahan dan bilangan bentuk akar. Materi ini itu gabungan dari materi sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya kalian udah paham,
Mudah-mudahan ke materi saat ini juga kalian bisa ngikutinya, yaitu hubungan bilangan berpangkat pecahan. Jadi pangkatnya pecahan sekarang. Kita perhatikan misalnya, kita ambil contoh misalnya di sana adalah A. Coba perhatikan sekali sambil memperhatikan layar ya. A sama dengan A ini berpangkat 1. Jadi kalau di sini A itu tidak ada pangkat, itu artinya ada pangkat 1. Cuma tidak dicantumkan. Kalau kita uraikan menjadi bentuk pecahan, ini bisa berubah menjadi A pangkat 1/2 ditambah 1/2. Nah 1/2 ini kalau dirubah, pangkat 1/2 ini dirubah ke bentuk akar menjadi akar A. Karena bentuknya perkalian pangkatnya, berarti itu artinya dikalikan akar A. Kan? Akar A dikalikan akar A itu sama dengan A. Dia akan kembali lagi ke soal awal. Nah A itu kan pangkat 1. Ini bentuknya akar, kalau diubah ke pecahan berarti diuraikan menjadi A pangkat setengah tambah pangkat setengah. Karena sama berarti aja langsung aja gabungkan aja pangkatnya menjadi 1/2 ditambah 1/2. Ini ya yang pertama. Coba lihat di layar. Jadi A pangkat setengah itu jika dikalikan A pangkat setengah itu sama dengan akar A dikalikan akar A, atau sama dengan A ya, sama dengan yang ini juga. Oke, lihat ya. Sekarang lihat di layar berikutnya, tapi dengan ketentuan ya. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Hanya berlaku di sana adalah rumusnya, misalnya ada A pangkat M per N itu sama dengan jika dirubah ke bentuk akar menjadi yang pembilang ini menjadi pangkat untuk A dalam akar. Sementara penyebut N ini adalah akarnya. Jadi akar N A pangkat M. Kalau kita rubah misalnya, kita ganti misalnya X pangkat 2/3. Kalau kita buat pakai bentuk pecahannya bilangan asli. Nah ini kalau dirubah ke bentuk akar jadi apa ini? Kalau pecahan pangkatnya 2/3 berarti dirubah menjadi akar ini menjadi pangkat untuk X. Nah sementara penyebutnya pangkat untuk akarnya. Jadi X pangkat 2/3 diubah ke bentuk akar menjadi akar 3X kuadrat atau akar 3X pangkat 2. Ini kesimpulan dari materi yang ada di layar yang kalian perhatikan itu ya. Jadi kesimpulannya adalah jika bertemu dengan bentuk soalnya, misalnya kita ganti ya variabelnya, misalnya Y pangkat 3/4 ya. Kalau diuraikan menjadi bentuk akar, sekali lagi yang pembilang ini untuk pangkat Y-nya, sementara 4 untuk akarnya. Jadi diubah menjadi bentuk akar menjadi akar 4 Y pangkat 3. Belum bisa juga, kita ambil bentuknya bilangan ya. Misalnya 6 pangkat 2/3. Nah ini kalau dirubah ke bentuk akar menjadi, ini lihat ya, 2 ini untuk 6, 3 untuk akar, berarti akar 3 6 pangkat 2, atau bisa diuraikan menjadi akar 3 dari 36. Ini jawabannya nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar 36-nya? Karena akarnya akar 3. Kalau akar 2 jadi 6, tapi karena ini akar 3 jawabannya ini, atau bisa keluar tapi tidak pas ya. Nanti di materi berikutnya kita akan lanjut lebih dalam lagi. Gimana ya? Bisa ya? Baiklah anak-anakku, kita lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu tentang operasi pada bilangan berpangkat negatif. Apa maksud dari materi ini? Jadi kita ada dua bentuk gimana kalau bertemu dengan soal bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif. Seperti coba sambil perhatikan kalian ke layar. Misalnya sana A pangkat negatif N. Sebenarnya ini udah diterangkan di materi sebelumnya. Ini kan berubah kan nggak? Ini sama dengan pangkat tak sebenarnya, karena kalau A pangkat negatif itu tidak bisa langsung diuraikan. Makanya biar bisa mendapat jawaban, perhatiin pangkat negatif ini harus
pindahkan. Kalau awalnya bilangan pokoknya ada sebagai pembilang, berarti sini penyebutkan per 1. Supaya sama dengan pangkatnya positif, berarti dirubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, jadi begini. Nanti baru diuraikan bisa. Jadi pangkat itu kembali lagi bilangan pangkat adalah bilangan perkalian berulang. Nah, jadi seperti ini ya, seperti lihat sambil perhatikan di layar di atas. Nah, sekarang gimana kalau kita bentuk berhubungan dengan perkalian? Kan? Contoh pertama misalnya A pangkat M dikalikan A pangkat negatif N. Ini kan perkalian bilangan positif dan bilangan berpangkatnya negatif. Ini nggak bisa kalian mengalihkan karena kan ada perkalian, ini bisa dikalikan apabila ini bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian berarti kan ditambah. Nanti kalau diuraikan langsung menjadi A pangkat M ditambah negatif N, atau bisa aja langsung A pangkat M dikurang N. Ini ya jadinya. Atau kita buat seperti ini. Kita ubah dulu posisi pangkat negatifnya. Misalnya A pangkat M dikalikan A pangkat negatif N. Nah, yang ini kita ubah seperti contoh ini. Jadi A pangkat M yang negatifnya pindahkan ke bawah menjadi A pangkat N. Nih jawabannya bisa ini juga. Jadi kita tinggal uraikan jawabannya seperti apa. Kita ambil contoh misalnya secara angka atau bilangan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat negatif 2. Kalau kita ngambil kepada bentuk ini menjadi 2 pangkat 2 per, ini pindah 2 pangkat 2. Jawabannya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1 kalau pada bilangan. Ini kan sama seperti ini. Contoh ini sama dengan uraian dari bentuk rumus ini yang di atas. Gimana? Bisa ya? Bisa aja langsung juga kalian mengalihkannya seperti ini. Misalnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat negatif 2. Ini kan sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 0. Kalian udah pernah belajar sebelumnya? Berapapun atau bilangan apapun kalau di pangkat 0 jawabannya adalah 1. Bagaimana? Coba diperhatikan dulu. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjut materi tentang bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita masuk kepada sub tentang operasi atau sifat pada bilangan berpangkat. Ada 4 sifat bilangan berpangkat. Ibu nerangin kalian sambil melihat ke layar. Yang pertama, sekali lagi ya, ini bilangan sifat bilangan berpangkat ini ketentuannya di sini bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama. Tahu kan bilangan pokok yaitu bilangan yang akan dikalikan berulang sesuai banyaknya pangkat. Kita lihat contoh yang nomor pertama di layar. Jika kalian ketemu dengan bentuk soal misalnya A pangkat M dikalikan A pangkat N, ya, itu sama dengan kalau diuraikan menjadi, kalau perkalian sekali lagi ini bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama, sifat atau operasi pada bilangan berangkat yang di layar itu tidak bisa dikerjakan sesuai dengan ketentuan rumusnya. Jadi kalau ketemu bentuk soal kayak gini berarti ditambah. Jadi ini kalau diuraikan menjadi A pangkat M ditambah N, ya. Itu yang pertama. Kalau kita ambil contoh misalnya begini. 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Sudah kita masukkan ke rumus ini. Jadi jawabannya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. Atau menjadi 3 pangkat 6. Gini jawabannya. Oke ya? Ngerti kan? Nah, kita masuk kepada operasi yang kedua atau sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu jika bertemu dengan bentuk soalnya pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N dengan tetap ketentuannya bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi kalau diuraikan menjadi A pangkat M dikurangi N.
Oke, kita ambil ke bentuk contohnya bilangan. Misalnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nih, bilangan pokoknya sudah sama. Kembalikan ke bentuk ini. Ya, yang ini. Berarti jawabannya menjadi 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Gimana? Bisa operasi yang kedua ini? Jadi kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang ya, dengan syarat tetap bilangan pokoknya harus sama. Untuk sifat yang ketiga, kita lihat juga di layar kalian. Nah, gimana kalau bentuknya pangkat dipangkatkan lagi? Ini bisa berhubungan dengan hanya bilangan pokoknya 1. Misalnya di sana A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ingat, dipangkatkan lagi N. Berarti nanti pangkat ini milik dalam kurung semua. Diuraikan menjadi A pangkat M dikalikan N. Kita ambil contoh. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Lihat, bentuk rumus di atas menjadi 5 pangkat 3 dikalikan 2. Nanti jawabannya 5 pangkat 6. Itu untuk sifat yang ketiga. Bisa ya, perhatikan. Lihat kembali contoh soalnya. Dan sifat yang terakhir atau yang keempat, ini bentuknya akar. Misalnya bentuk rumusnya adalah, atau bentuk soal di layar, akar N dari A pangkat M. Ini kalau diuraikan menjadi, ya yang ini mah kalau akar bukan dikali, bukan ditambah, bukan dikurangi, tapi dibagi menjadi A pangkat M per N. Kita ambil ke contoh soalnya. Misalnya akar 2. Nah, kalau di sini tidak ada angka di akar ini, berarti di sini ada angka 2. Cuma nggak pernah ditulis. Seperti misalnya ada huruf bilangan variabel. Variabel misalnya variabelnya adalah A. Nah, ini A ini sebenarnya ada pangkat di sini. Ada pangkat 1 tapi nggak pernah ditulis tentunya, dan ada koefisien 1 juga nggak pernah ditulis. Akar juga sama ya. Akar juga sama, karena nggak ditulis berarti sini ada angka 2. Berarti kalau dikeluarkan akarnya menjadi 2 pangkat ini 1 per 2. Nah, kalau lebih dari 2 akarnya ditulis. Misalnya akar 3, sininya misalnya 7. Nanti dirubah, hilangkan akarnya, timbul pangkat pecahan jadinya. Nanti 7 pangkat 1 di sini, 1 per 3. Ini jawabannya. Gimana? Dari 4 sifat ini dasar ya. Ini dasar. Kalau kalian bisa memahami yang 4 ini, nanti bentuk soal, mau soalnya ada 2 suku, 3 suku, 4 suku, ataupun gabungan, kalian bisa menjawab asalkan keempat bentuk ini kalian paham. Oke, baiklah anak-anakku, kita sekarang udah masuki materi bilangan berpangkat itu ke sub yang terakhir. Ini materi cukup lumayan ya dibandingkan dengan materi sebelumnya. Tetapi kalau materi sebelumnya kalian pahami, ke materi sekarang insya Allah kalian bisa. Yang pertama ada 2, nih merasionalkan bentuk akar itu ada 2. Yang pertama, perhatikan, kalau kalian bertemu dengan bentuk soal akar tapi akarnya ada di penyebut. Misalnya di contoh soal di layar, A per akar B. Jadi kalau kalian bertemu bentuk pecahan di mana penyebutnya masih akar, ini belum selesai. Nanti kalian selesaikan atau uraikan menjadi A per akar B dikalikan dengan penyebutnya atau dengan akarnya, dikali akar B per akar B. Ya, ini ya bentuknya. Kita ambil contoh misalnya 6 per akar 3. Ini kan belum selesai. Kenapa belum selesai? Sekali lagi, karena penyebutnya masih akar. Berarti ikuti dengan ketentuan yang di atas. Jadi 6 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Kalikan seperti biasa.
Lihat ya, ini bentuk akar ini, coba kalian bisa dikalikan, jangan sampai nanti 6 dikalikan akar 3, kalian jawabannya akar 18. Salah. Seperti ini aja, misalnya ada 3 dikalikan A, gitu kan? Ini kan jawabannya langsung aja 3A. Jadi A ini variabel, kalau bentuk akar ini angka bentuk variabelnya. Ya, jadi jangan dimasukin ke akar. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3 per. Ini juga pernah. Ini pernah juga sebelumnya. Kalau kalian mengalihkan akar yang sama, itu jawabannya adalah angka dalam akar itu. Jadi akar 3 dikalikan akar 3 ini kan sama aja dengan akar 9 kan? Kalau mau akar, kan bisa keluar akar 9 itu menjadi 3. Berarti langsung aja. Jadi akar 3 kali akar 3 jawabannya adalah 3. Ya, ini tinggal dibagi. 6 dengan 3 dibagi. Jawabannya adalah 2 akar 3. Gimana? Bisa nggak? Coba perhatikan. Bisa ya jawaban ini ya. Ini bentuk akar. Jika ini kalau bentuk pecahan, penyebutnya akar cuma satu suku. Nanti gimana kalau dua suku? Itu nanti ada beda lagi cara mengerjakannya. Coba kita ambil contoh lagi, satu lagi ya. Kita ambil contoh satu lagi. Ini misalnya contoh pertamanya ini. Contoh keduanya. Misalnya di sini soalnya adalah gimana kalau dua-duanya akar? Akar 3 per akar 2. Nah, yang kedua tetap yang dikatakan akar belum selesai, bentuk soal belum selesai jika akarnya ada pada penyebut. Nah, ini sama. Ikuti aja ini. Itu dikalikan sama dengan akar 3 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2. Jawabannya, nah ini karena ini 2 di dalam akar, berarti bisa kamu kalikan. Tapi kalau ini kan enggak, ini kan 6-nya di luar akar, berarti dikalikan di akar 6 per yaitu 2. Ini udah, atau jawabannya menjadi bisa kalau dia ada satu koefisien di sini angka 1 atau 1 per 2 akar 6. Ini jawabannya. Bisa ya? Jadi sekali yang dirubah adalah penyebutnya kalau masih akar. Tapi kalau pembilangnya akar itu udah benar, nggak usah dirubah lagi. Yang dirubah ke bentuk soal ini ya, soal yang tadi contoh 2 soal ini, jika akarnya ada pada penyebut. Gimana? Paham kan? Ya baiklah anakku, kita lanjut ya materi tentang bilangan untuk merasionalkan bentuk akar yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah bentuk pecahannya, penyebutnya ada 2 suku. Misalnya A per A ditambah akar B. Nah, kan penyebutnya ada 2 suku, di mana ada salah satunya adalah akar, baik satu ataupun dua-duanya. Tetap selama masih ada akar berarti ini belum selesai. Sama dengan kita uraikan menjadi A per A ditambah akar B dikalikan. Nah, operasinya berubah. Tambah berubah menjadi negatif. Nanti kalau nanti ada misalnya contoh soalnya negatif berarti jadi positif. Pengalinya ya. Jadi dirubah menjadi A dikurang akar B per A dikurang akar B. Oke, kalau mau diuraikan kalikan gini, ini lihat perkaliannya. Jadi A kali A dikurangi A kali akar B per. Ini juga kalikan seperti yang kelas 8 pernah kalian belajar operasi aljabar ya. Kalikan, kalikan. Berarti A dikalikan A sama-sama plus, juga kalikan. Karena ada tanda negatif berarti negatif. A dikalikan akar B. Dan yang berikutnya plus juga jadi tambah. Jadi A kalikan akar B. Nah, ini plus negatif berarti negatif akar B dikalikan akar B. Ini kan uraiannya. Coba kalian perhatikan dari bentuk ini. Ada dalam penyebut yang bilangannya sama atau sukunya sama tetapi operasinya beda. Lihat, negatif A kali akar B. Positif
A kali akar B kan sama kan? Ini bisa langsung habis. Jadi nggak usah kalian nanti dikerjakan nanti untuk ke contoh bilangannya ya. Kalikan seperti biasa menjadi A kuadrat kalau angkanya sama. Kurangi A akar B. Berarti nanti yang penyebutnya kalian tinggal kalikan yang depan dan yang belakang. A kali A berarti A kuadrat. Kalinya kurang. Ini lihat akarnya sama. Kalau dikalikan jawabannya adalah bilangan dalam akar atau di sini variabel dalam akar. Jawaban adalah B. Ini jawabannya. Coba kita ambil dengan bentuk bilangan ya. Misalnya 2/2 ditambah akar 3. Ikuti dengan bentuk contoh uraian di atas. Berarti menjadi 2/2 ditambah akar 3 kali 2 kurang akar 3 per 2 dikurangi akar 3 sama dengan ketik yang di atas menjadi 4 kan? 2 kalikan 2 kan 4 nih. Dikurangi 2 akar 3. Nah yang ininya langsung aja. Kalian nggak usah mengalihkan yang tengah tuh dibuktikan kan habis. Udah cek kamu kalikan ini dengan ini. Yang akar 3 dengan negatif akar 3. Berapa 2 kali 2? 4. Akar 3 kalikan akar 3. Kurangi 3. Jadi jawabannya adalah 4 dikurangi 2 akar 3 per 1. Oh jawabannya adalah 4 dikurangi 2 akar 3. Ini jawabannya. Gimana? Bisa? Atau masih pusing ya? Ya nanti kita lanjut contoh berikutnya. Ya contoh yang kedua, bentuk merasionalkan bentuk akar kuadrat itu adalah bentuk pecahan di mana bentuk penyebutnya ada 2 suku dan salah satunya atau dua-duanya boleh akar. Bentuknya adalah A per A dikurangi akar B. Ini sama dengan yang tadi juga, cuma perubahannya ada di operasinya aja. Diuraikan menjadi A per A dikurangi akar B. Dikalikan, tapi operasinya ingat berubah. Asalnya minus jadi plus, yang tadi plus jadi minus. Berarti A ditambah akar B per A ditambah akar B. Jadi begini. Pengaliannya sama seperti tadi. Kalikan ini. Juga dikalikan di sini. Berarti A kalikan A tambah A dikalikan akar B per. Nah, tadi kan pembuktian yang tadi itu udah jelas ya. Jadi kalian untuk menyederhanakannya kalian tinggal kalikan aja. Suku yang pertama dengan suku yang pertama dan suku yang kedua dengan suku yang kedua. Jadi yang tengah-tengahnya nggak usah karena nanti pasti akan habis gitu. Ya, jadi menjadi A dikalikan A dikurangi akar B dikalikan akar B. Gini itu jawabannya. Coba kita ambil contoh dengan bilangan 5 per 3 dikurangi akar 2 misalnya. Ikuti cara pengerjaannya seperti yang di atas. Berarti 5 per 3 dikurangi akar 2 dikalikan 3 ditambah akar 2 per 3 ditambah akar 2. Sama kan dengan ini. Sekali-kali kan seperti biasa, seperti yang di atas. 5 kalikan 3 berarti 5 kalikan 3 ditambah 5 kalikan akar 2. Nah ini langsung ya. Kalian langsung mengalihkan suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua. Hati-hati dengan tanda. Berarti 3 dikalikan 3 dikurangi akar 2 dikalikan akar 2. Jadi 5 dikalikan 3 15 ditambah 5 akar 2 per 3 kali 3 9 dikurangi
akar kalikan akar yang sama, jawabannya bilangan dalam akar. Karena akar 2 kalikan 2 berarti jawabannya adalah 2. Ya. Sama dengan 15 ditambah 5 akar 2 per 7. Jadi jawabannya ini. Dari uraian atau bentuk soal 5/3 dikurangi akar 2. Nah ini masih bentuknya satu, sukunya nggak akar, yang lagi akar. Gimana kalau dulunya akar? Tetap jawabannya atau cara mengerjakannya sama dengan konsep ini ataupun yang tadi ya. Jadi kalau kalian paham konsep, walaupun nanti bentuk angkanya di sini tuh dua-duanya akar atau ada angka dan ada akar, misalnya ada soal kayak begini. Misalnya akar 2 per 2 akar 3 dikurangi misalnya 4 akar 5. Nah ini sama. Yang penting kan yang dirubah mananya? Nanti yang penyebutnya ini yang dirubah. Kembali kepada konsep awal yang tadi dan yang ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi bentuk-bentuk soal seperti ini. Tapi harus dipahami tetap konsep ya. Kalau konsep kalian paham, soal juga pasti bisa. Itu aja mungkin ya untuk pertemuan kali ini.